Jadi YouTube juga sudah bilang bahwasanya konten yang dianggap tidak memenuhi syarat monetisasi, slideshow, gambar ya, atau teks berjalan dengan sedikit atau tanpa nilai edukasi, komentar atau narasi. Jadi di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channelku Zaza Entertainment, channelnya para YouTuber pemula. Oke teman-teman semua, di video kali ini saya membahas tentang 9 jenis ide konten yang tidak bisa dimonetisasi oleh YouTube. Dan informasi ini saya dapatkan langsung teman-teman dari sumbernya, yaitu YouTube itu sendiri. Nah teman-teman silakan simak video saya sampai habis, jangan di skip-skip karena di setiap menitnya ada informasi-informasi terbaru seputar dunia YouTube dan akan saya share untuk teman-teman semua, terutama untuk para YouTuber pemula. Dan bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini dan baru bergabung dengan channel ini, silakan teman-teman tombol subscribe, like, dan komen, dan juga aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman tahu video terbaru dari saya. Yuk ikuti video saya sampai habis. Yang pertama, jenis ide konten yang tidak bisa dimonetisasi oleh YouTube adalah jenis konten yang dibuat full oleh AI teman-teman. Jadi AI ini adalah fitur yang sangat canggih di era saat ini. Jadi bisa dikatakan bahwasanya AI ini bisa diajak kerjasama dalam hal pembuatan konten, kerjasama ya. Jadi membuat konten di AI itu cukup mudah ya teman-teman ya. Tapi di samping itu juga teman-teman harus perhatikan ya, kalau teman-teman membuatnya teks, terus gambar, terus suara juga itu full dibuat oleh AI, itu kemungkinan besar teman-teman akan ditolak monetisasi ketika nanti pendaftaran teman-teman. Nah, bagaimana caranya biar lolos monetisasi? Sebenarnya ini nggak menjamin banget ya teman-teman, karena ini hanya teori dari saya ya, syarat dari saya. Mungkin ini bisa menjadi referensi buat teman-teman semua. Teman-teman kalau bikin video AI ya, gambar oke, mungkin teks oke dari AI, tapi kalau untuk suara itu usahakan teman-teman harus suara teman-teman sendiri ya, voice teman-teman sendiri, jangan semua dibuat serba AI. Ya kalau mungkin teman-teman ingin lebih amannya lagi ya jelas tampilkan wajah teman-teman, tapi kalau sekedar teksnya AI, gambarnya AI, dan terus suaranya juga AI, itu juga tidak bisa dimonetisasi karena kena konten berulang ya. Jadi minimal teman-teman harus menunjukkan sisi originalitasnya di video teman-teman ya, minimal tampilkan voice ya, voice yang benar-benar suara asli teman-teman ya. Ya kalau lebih aman ya wajah ditampilkan ya, lebih jos teman-teman, lebih aman. Oke. Yang kedua, jenis ide konten yang tidak bisa dimonetisasi oleh YouTube adalah konten yang dibuat dengan template. Jadi teman-teman mungkin sudah banyak yang tahu konten-konten template seperti ini. Ini biasanya video-video bergerak yang dikasih tulisan-tulisan ya, tulisan-tulisan, terus biasanya dikasih backsound ya, backsound biar untuk memperindah suasana juga ya, biar ditonton lebih enak. Nah ini juga tidak bisa dimonetisasi teman-teman, karena kata YouTube ini konten yang dianggap tidak memenuhi syarat monetisasi, salah satunya konten yang dibuat berdasarkan template ya, diproduksi massal, dihasilkan secara terprogram. Jadi di sini sudah jelas bahwa template masuk dalam kategori tidak memenuhi syarat monetisasi teman-teman. Konten yang dibuat berdasarkan template, diproduksi massal, atau dihasilkan secara terprogram. Jadi mungkin teman-teman semua yang sekarang masih membuat konten dengan template atau ingin membuat konten dengan template ya, saran saya dipikir-pikir dulu, kecuali memang teman-teman hanya iseng-iseng saja membuat YouTube dan nggak ada tujuan khusus, misalkan nanti untuk daftar monetisasi ya juga enggak apa-apa. Tapi kalau teman-teman ingin nantinya pengen penghasilan dari YouTube dan ingin monetisasi dari YouTube ya teman-teman, saya sarankan dipikir ulang kalau ingin membuat video template, karena nantinya pasti teman-teman yang bingung sendiri bermasalah ketika pendaftaran monetisasi teman-teman. Yang selanjutnya adalah konten yang tidak bisa dimonetisasi oleh YouTube adalah konten foto slideshow teman-teman. Jadi YouTube juga sudah bilang bahwasanya konten yang dianggap tidak memenuhi syarat monetisasi adalah salah satunya
slideshow gambar ya atau teks berjalan dengan sedikit atau tanpa nilai edukasi, komentar atau narasi. Jadi di sini sudah jelas sekali bahwa slideshow sudah dijelaskan bahwasanya tidak bisa dimonetisasi teman-teman ya. Jadi foto slideshow ini adalah kumpulan-kumpulan gambar, entah itu foto atau gambar dari manapun, entah itu foto teman-teman sendiri meskipun original, tapi kalau cuma ditumpuk-tumpuk, dijadikan satu menjadi sebuah video, dijadikan durasi beberapa menit saja, terus diupload, itu tidak bisa dimonetisasi teman-teman. Yang selanjutnya, konten yang tidak bisa dimonetisasi oleh YouTube adalah konten re-upload teman-teman. Jadi konten re-upload ini adalah termasuk jenis konten yang digunakan ulang teman-teman. Karena konten re-upload ini cuma mengambil video orang lain, terus entah itu diedit atau tidak, langsung diupload di channel teman-teman, itu namanya konten re-upload. Jadi ngambil video orang lain terus diupload ke channel teman-teman. Nah, itu bisa kena konten berulang. Nah, selain kena konten berulang, model re-upload seperti ini juga membahayakan bagi channel teman-teman sendiri, karena nantinya pasti ketahuan sama si YouTube dan pemilik konten ya. Nah, nanti ketika sudah ketahuan sama si pemilik konten, pasti si pemilik konten akan mengklaim itu bahwa videonya. Setelah itu teman-teman pasti akan kena strike. Teman-teman jika sudah kena strike, kalau satu kali itu sudah tidak apa-apa, tapi kalau sudah strike 3 kali, channel teman-teman akan di-banned permanen teman-teman. Jadi sayang sekali kan, misalkan teman-teman sudah memiliki subscriber yang cukup banyak, tapi hasil re-upload ya, terus ketika monet jelas gagal, terus endingnya video channel teman-teman itu pasti kena banned teman-teman. Jadi lebih baik jangan membuat konten-konten re-upload, ya lebih baik ya original teman-teman, pasti sudah jelas aman. Yang selanjutnya, video yang tidak bisa dimonetisasi oleh YouTube adalah video reaction yang minim sekali dengan narasi atau kata-kata. Jadi video reaction ini sudah banyak sekali yang sukses, bahkan menjadi channel-channel besar seperti Mas Andri Suhen, Mas Rijal Muk, dan yang lain-lain. Itu adalah salah satu contoh-contoh channel besar yang mengulas tentang video-video reaction. Nah, ini bisa dimonetisasi teman-teman karena cara pembuatannya itu memang benar ya. Jadi teman-teman perhatikan ya, channel-channel besar ya, channel tentang reaction yang sudah besar, itu teman-teman lihat videonya teman-teman. Itu beliau-beliau itu cuma menampilkan video milik orang lain, ditampilkan di videonya, cuma ditampilkan beberapa detik, habis itu kalau nggak gitu di pause ya, habis itu dikomentari ya. Jadi yang mendominasi itu kita sendiri, yang mendominasi di video kita itu kita sendiri ya, bukan video milik orang lain. Nah, itu tergolong konten yang original. Nah, yang tidak bisa dimonetisasi itu gini teman-teman, ketika teman-teman ambil video milik orang lain ya, habis itu kita cuma diem saja, kita cuma menampilkan gestur tubuh atau mimik wajah. Jadi ketika ada video yang senang kita cuma ketawa saja, kalau ada video yang sedih kita cuma cemberut saja, itu tidak bisa dimonetisasi teman-teman, karena itu apa ya, termasuk konten yang berulang teman-teman. Jadi nanti kalau teman-teman bikin konten seperti itu, konten reaction yang kita hanya diam saja, nanti ketika daftar monetisasi akan bermasalah karena teman-teman akan kena konten berulang teman-teman. Jadi teman-teman kalau ingin lolos monetisasi di video reaction, teman-teman harus bisa mendominasi atau membanyakin kata-kata yang lebih dari video itu tadi. Jadi misalkan video itu cuma beberapa detik atau 5 detik atau beberapa detik seperti itu, teman-teman harus melebihi itu. Jadi yang mendominasi itu kita teman-teman, bukan video orang lain yang mendominasi di video kita teman-teman. Jadi kalau kita yang mendominasi, itu kemungkinan besar akan lolos monetisasi karena itu termasuk konten original teman-teman. Yang selanjutnya, konten yang tidak bisa dimonetisasi oleh YouTube adalah kumpulan lagu atau musik. Jadi teman-teman sudah banyak yang tahu, banyak lagu, kumpulan lagu itu 10 lagu atau 20 lagu, banyak lagu, terus dikasih background atau dikasih gambar-gambar artisnya ya, dan itu cuma ngambil audio dari
musik-musik orang lain. Ini sebenarnya mirip-mirip konten reupload teman-teman, tapi ini kan musik ya. Jadi pelanggarnya copyright. Jadi ini tidak bisa dimonetisasi karena kena pelanggaran copyright. Jangankan kita mengupload atau mencomot musik banyak sekali. Kita bermain musik aja sering kali mendapat copyright teman-teman, atau kita menggunakan musik orang lain dengan durasi yang beberapa detik saja itu sudah kena copyright. Jadi hati-hati teman-teman kalau bermain musik ya, terutama itu lagu milik orang lain. Nah, kalau teman-teman ingin aman ya, teman-teman harus bikin lagu sendiri, nyiptain lagu sendiri, setelah itu direkam di video rekaman, di studio rekaman maksud saya. Setelah itu teman-teman jadikan video kompilasi di YouTube, dan itu saya pastikan tuh aman 100% teman-teman, karena itu kan hasil karya teman-teman sendiri ya. Itu ya kalau teman-teman bisa ya silakan teman-teman menciptakan lagu sendiri. Tapi kalau teman-teman mencomot lagu orang lain, itu saya pastikan bakal kena copyright teman-teman ya. Nah, yang selanjutnya adalah konten lirik lagu teman-teman. Ini juga tidak bisa dimonetisasi oleh YouTube. Kalau yang tadi adalah kumpulan album ya, album lagu, album musik. Yang ini lirik lagu. Jadi teman-teman cuma menampilkan lirik lagu yang berjalan, habis itu ambil audio orang lain, musik orang lain ditancapkan di video teman-teman. Itu tidak bisa dimonetisasi karena jelas sama persis dengan konten reupload ya, dan ini kena konten copyright teman-teman ya, konten copyright. Jadi teman-teman hindari konten-konten lirik lagu seperti ini karena jelas tidak bisa dimonetisasi teman-teman. Terus yang selanjutnya ada rekam game layar ya, tapi tanpa suara. Jadi teman-teman bermain game ya, bermain game tanpa menampilkan suara teman-teman, bahkan tidak menampilkan wajah, itu bisa kena konten berulang teman-teman. Jadi para gamer-gamer, para teman-teman yang suka game itu biasanya menampilkan wajah ya. Kalau menampilkan wajah jelas Kak, sambil ngomong teman-teman ya. Biasanya wajahnya itu di pojok ini kecil ya, seperti itu, facecam ya. Jadi kalau teman-teman suka game, ingin bermain game, ingin membuat konten game, saya sarankan untuk menampilkan wajah teman-teman, karena biar benar-benar aman dan nantinya kalau sudah proses monetisasi itu lebih mudah teman-teman. Tapi kalau cuma diem saja teman-teman main game, habis itu teman-teman mengupload hasil permainan game itu tanpa ada suara apapun atau bahkan tidak menampilkan wajah, itu tergolong konten yang berulang teman-teman. Ya minimal teman-teman kalau misalkan nggak pede di depan kamera ya nggak pede untuk menampilkan wajah, teman-teman cukup menampilkan suara asli teman-teman. Jadi bermain game sambil teman-teman ngomong ya, sambil teman-teman menjelaskan sesuatu yang ada di game tersebut. Jadi yang selanjutnya video yang tidak bisa dimonetisasi oleh YouTube adalah video looping. Jadi video looping ini adalah video berulang ya, video yang mungkin durasinya sangat pendek sekali tapi diulang-ulang digabung menjadi satu. Contohnya saja misalkan suara air gemericik, suara air hujan, mungkin air terjun ya, terus mungkin suara angin yang sangat indah sekali ya. Jadi itu adalah kumpulan-kumpulan video pendek ya, video pendek mungkin durasinya nggak sampai 1 menit lah, bahkan mungkin ya kurang dari 1 menit bisa, itu digabung-gabung jadi panjang menjadi beberapa menit menjadi sebuah video ya, panjang. Nah itu juga tidak bisa dimonetisasi teman-teman ya. Jadi ini namanya video looping. Video looping itu adalah video berulang ya, video berulang dalam satu durasi. Misalkan 10 menit, durasinya 10 menit, itu cuma video pendek yang digabung-gabung saja teman-teman ya. Jadi itu tidak bisa dimonetisasi karena kena konten berulang teman-teman ya. Oke teman-teman, itu tadi ada 9 jenis video konten yang tidak bisa dimonetisasi oleh YouTube ya. Semoga video ini menjadi referensi untuk teman-teman semua, terutama untuk para YouTuber pula sebelum membuat channel YouTube. Oke teman-teman, semoga ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.